Jadi dalam sejarahnya Ishak yang punya sifat alimun kemudian menurun kepada anaknya yang namanya Yakub alaihissalam. Yakub dapat sebutan julukan Israel, maka keilmuan Yakub menurun kepada keturunannya yang dinamakan Bani Israel. Oh, berarti Bani Israel adalah mereka yang nasabnya keturunan dari Yakub alaihissalam. Nah, Yakub mewarisi alimnya Ishak. Ishak mewarisi alimnya bapaknya yakni Ibrahim. Maka berpengetahuannya Ishak adalah menurun kepada Yakub, kemudian Yakub menurun kepada Bani Israel sampai dengan zaman sekarang. Jadi Bani Israel orangnya alim dalam pengertian berpengetahuan dikarenakan mereka mewarisi pinternya Yakub, Yakub mewarisi pinternya Ishak. Ini mengenai hikmahnya kenapa dalam kenyataan Bani Israel orangnya pintar-pintar. Berikutnya, wa barokna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muksinun wa dzalimun li nafsi mubinin. Wa barokna alaihi dan kami berikan keberkahan atasnya, yakni siapa? Ibrahim. Wa ala ishaqa dan atas Ishak. Wa min dzurriyyatihima dan dari keturunan keduanya, yakni apa? Ada keturunan yang muksinun berbuat baik, ada yang dolimun berbuat dolim. Oh, berarti Bani Israel ada dua kategori. Ada Bani Israel yang baik, ada yang dolim-dolim. Nah, yang baik kategori muksinun, yang dolimun linafsinun, ini yang tidak baik. Jadi Bani Israel yang orangnya alim atau pinter-pinter itu, ada kepinterannya disalahgunakan, ada kepinterannya dibuat kebaikan. Karena dua kategori Allah bilang di sini bahwa dzurriyyatihima keturunan Yakub adalah ada yang muksinun, ada yang dolimun. Kedua-duanya mewarisi pinternya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub mewarisi pinternya Ishak alaihissalam. Jadi Bani Israil dua kategori ya. Ada yang pinternya disalahgunakan, ada yang pinternya dipakai hal yang benar. Ini dua kategori Bani Israil. Berikutnya. Sekarang tentang Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halimin. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, bigulamin halimin dengan anak yang halim. Secara bahasa perkata, halim artinya penyantun. Anak yang penyantun atau bermurah hati. Anak yang penyantun. Nah, sebutan gulamin halimin yang penyantun, itu Allah berikan kepada Ismail dan nanti menurun, menitis kepada Rasul Muhammad. Ini berarti Rasulullah turun dari Ismail mewarisi santunnya sifatnya Ismail. Gulamin halimin, anak yang penyantun. Siapa? Nabi Ismail. Dan ini kedepannya adalah Ismail punya keturunan jauh, sekian ratus tahun, lahirlah Muhammad. Maka karakter Muhammad adalah mewarisi profil daripada Ismail dengan sifat sebagai penyantun. Ini pada akhirnya. Ismail Allah buat karakternya sebagai penyantun agar akan mewariskan sifatnya kepada anak cucu Ismail yang bernama Muhammad sekian ratus berikutnya. Fabasyarnahu bigulamin halimin. Maka kami berikan kabar kepada Ibrahim bigulamin halimin dengan anak yang penyantun. Makanya dalam rekaman dialog Ibrahim dengan Ismail ketika peristiwa hari kurban, begini adegan singkatnya. Falamma maka ketika balago mau sa'ya, ketika Ismail sudah sampai usianya dewasa, qala dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku telah melihat, karena ini ya sedang dalam prakteknya. Ini sungguh aku melihat fil manani di dalam mimpiku, dalam mimpi, ani sungguhnya aku. Jadi bedanya ini dengan ani, kalau ini awal kalimat, kalau ani tengah kalimat. Ani sungguhnya aku, adbahuka, aku melihat aku sedang menyembelihmu. Fandur, kalau berkata alifnya doma, faundur, maka kalau berkata ya, maka perhatikanlah. Maka perhatikanlah, mada taro, apa yang kamu lihat. Nah, ungkapan fandur mada taro, ini ada ungkapan balago, ungkapan sastra. Yang artinya adalah, maka bagaimana pendapatmu? Fandur mada taro.
Bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu? Kola, ini kola adalah Ismail. Ya abati, wahai bapakku. Ya. Tidak bunyi ya abi, ya abati, wahai bapakku. If'al ma tu'maru. Kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni, kamu atau engkau akan mendapati diriku, insya Allah jika Allah mengendaki, minasobirina. Maksud dari orang yang sabar. Nah, karena Ismail punya sifat halimun, maka otomatis ketika dalam adegan itu, ya ini adegan bahwa Ibrahim minta pendapat anaknya, apa reaksi anaknya ketika mimpi anak disembelih itu, Ismail adalah bilang bahwa insya Allah aku orangnya sabar, gitu intinya. Kenapa Ismail bilang sabar? Karena diri dia ada sifat halimun. Kenapa? Karena kedudukan sifat halimun itu lebih berbobot dibanding sifat sabar, ya. Atau gini kesimpulan singkatnya, tidak semua orang sabar punya sifat halimun, itu maksudnya. Tapi barang siapa punya sifat halimun, pasti orangnya sabaran. Makanya ketika diminta pendapat oleh bapaknya, wahai anakku, fandur mandataro, bagaimana pendapatmu dengan mimpiku itu? Yang aku menyembelihmu, insya Allah aku sabar, insya Allah sabar. Langsung ibaratnya tanpa ragu lagi menjawab, aku sabar, teman-teman sabar. Sobirin kenapa? Karena dalam itu ada kata halimun. Sekarang kita bandingkan secara bahasa, mana buktinya bahwa halim lebih tinggi, lebih bobot dibanding sabar? Kita bandingkan secara bahasanya. Dalam kaidah ilmu sorof, tasrifan atau wazan-wazan, misalnya wazan itu pola, wazan adalah pola. Polanya fa'ilun, contohnya sobirun. Sobirun orang yang sabar. Kalau wazannya polanya fa'ulun, maka bunyinya soburun. Kalau wazannya polanya fa'alun, maka berbunyi sobarun. Sekarang sahur kanan ke kiri. Fa'ilun namanya isim fa'il, nama pelaku. Oh berarti sobirun artinya orang yang sabar. Lah kalau wazannya polanya fa'ulun, ini namanya sifatun musyabbatun. Sifat. Namanya sifat pasti bawaan. Maka arti aslinya sifat adalah ada unsur terus-menerus. Maka soburun artinya orang yang terus-menerus sabar. Orang yang terus-menerus sabar. Kalau sobirun, orang yang sabar. Kalau soburun, orang yang terus-menerus sabar. Nah kalau wazannya, polanya berbunyi fa'alun, maka bentuk jadi sobarun. Nah, pola yang dikotai merah atas adalah namanya sigotun mubalagotun. Bentuk yang berlebihan. Jadi apa? Dari segi arti ada unsur sangat. Maka sobarun artinya orang yang sangat ahli sabarnya. Sangat penyabar. Sobarun, orang yang sangat sabar. Kalau soburun, orang yang terus-menerus sabar. Bicara mengenai kesinambungannya. Kalau sobarun, bicara mengenai keahliannya. Berarti puncaknya soburun berbunyi sobarun. Maksudnya apa? Orang yang terus-menerus sabar, maka pada akhirnya menjadi orang yang ahli sabar. Penyabar, sangat penyabar. Karena sobarun adalah bentuk yang berlebihan. Sekarang dibandingkan dengan halimun, sebelah kanan, pojok kanan bawah. Yang pakai HP boleh diperbesar pakai jarinya di layarnya, karena tertutup dengan gambar saya di pojok kanan bawah. Wazannya fa'ilun, polanya fa'ilun, contohnya halimun. Halimun artinya orang yang penyantun. Nah kalau huruf tengahnya panjang, fa'ilun, maka bunyinya halimun. Orang yang terus-menerus penyantun, kesinambungannya. Nah kalau fi'lanun, maka berbunyi hilmanun. Orang yang sangat ahli penyantunnya. Nah Allah bedakan dalam kaidah bahasa. Kalau orang yang sabar, wazannya, polanya fa'alun. Maksudnya puncak kesabaran berbunyi fa'alun, sobarun. Tapi puncaknya penyantun, puncaknya halimun berbunyi fi'lanun, hilmanun. Nah, kedua kotak merah ini, ya, wazan atau pola sigo mubalago, pola bentuk yang berlebihan, kalau polanya ada huruf nunnya, itu lebih berbobot dibanding tidak ada huruf nunnya. Coba kita teliti dalam daftar Asmaul Husna. Ya,
Apa saja nama Allah yang ada nunnya akhirnya? Rahmanun. Apalagi? Itu dari apa? Adimur rahmati. Apa adimu? Sangat besar ahli memberikan rahmatnya. Kenapa? Karena sifat Allah yang tertentu sajalah memakai wazan atau pola yang ada nunnya. Contohnya fa'lanun rahmanun. Sedangkan dalam kalimat ini halimun, apa halimun? Orang yang penyantun. Nah, puncaknya halimun adalah hilmanun. Ini barangkali dikenal ada orang namanya Pak Hilman. Apa Hilman? Orang yang sangat ahli penyantun. Nah, hilmanun kedudukannya lebih berbobot dibanding sekedar sobarun, ya. Sobarun orang yang ahli sabar. Tapi tingkat keahlian sabarnya masih kalah dengan hilmanun. Hilmanun sudah di atas rata-rata tingkat kesabarannya itu. Sekarang definisi kepada mensikapi musibah antara orang yang sabar dengan orang yang halim atau penyantun. Misalnya, orang kalau soburun, orang terbiasa sabar, ketika dia menghadapi musibah, masa masih menganggap bahwa musibah adalah sesuatu yang buruk. Jadi orang yang sabar dalam kalimat ini adalah bermaksud orangnya itu sikap sabar adalah sikap rela. Rela ngapain? Menjalani musibah. Dan masih dalam hati menganggap musibah adalah sesuatu yang buruk bagi dia. Tapi karena terpaksa dia yang kena, dia yang jadi korban, maka ya sudah, mau nggak mau harus dijalani. Nah, maka rasa keterpaksaan ini namanya relanya tingkatannya sabar. Ya, ini apa? Sabar dalam tanda kutip masih ada terpaksa menjalani. Kenapa terpaksa? Karena menganggap bahwa musibah sesuatu yang tidak enak. Musibah sesuatu tidak enak bagi orang sabar. Kalau halim lain lagi. Orang halim adalah ketika dia merasakan musibah itu menjadi merasa enjoy, merasa nikmat. Kenapa? Karena musibah itu ada, nggak pengaruh. Baik buruk, nggak bernilai bagi dia. Ketika dia menjalani musibah, tidak menganggap bahwa itu buruk. Biasa kesannya. Makanya Ismail ketika dikasih berita oleh bapaknya, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Nah, kenapa Ismail tidak reaksi marah, tidak reaksi protes sebagainya? Karena dia halimun. Apa? Musibah tentang peristiwa dalam mimpi bapaknya menyembelih dia itu sesuatu yang biasa, bukan suatu keburukan bagi Ismail. Kenapa? Tidak menganggap bahwa itu buruk. Makanya Ismail balik-balik bilang, bapakku, kerjakan apa yang kau perintahkan oleh Allah. Kerjakan. Aku sabar orangnya. Ini contohnya. Kenapa? Karena pasti sabarnya. Karena musibah berupa mimpi dia disembelih bapaknya, itu bukan suatu keburukan bagi Ismail. Biasa kesannya, bukan keburukan. Tapi kalau soburun masih nganggap musibah itu sesuatu yang nggak enak. Nah, kalau halimun, musibah sesuatu yang biasa. Jadi menjalani musibah sama seperti menjalani nikmat, sama nikmatnya. Itu tingkatan halimun. Tidak ada pikiran buruk apapun tentang apa yang dialami suatu keburukan itu sendiri. Ini halimun. Halimun tingkatannya di atas rata-rata dari soburun. Maka kesimpulannya, Nabi Ismail Allah takdirkan punya sifat halimun. Maka itulah sifat halimun akan menitis, menurun kepada sosok Nabi Muhammad. Makanya Rasul adalah khuluqin adimin. Apa khuluqin adimin? Akhlak yang mulia, besar tingkat akhlaknya. Kenapa? Karena Rasul tingkat sabarnya sudah sehatam kayak Ismail. Sudah tingkatan penyantun Rasul, penyantun. Apa penyantun itu? Bermurah hati. Jadi siap membalas kebaikan yang datang dari keburukan orang lain. Jadi tanpa perhitungan apapun, namanya penyantun. Apa menyantun itu? Bermurah hati, membalas dengan kebaikan, meskipun tetap dikasih keburukan oleh orang lain. Itu namanya penyantun. Sedangkan Ishak, Allah takdirkan punya sifat alimun, berpengetahuan. Maka ke depannya, sifat alimunnya Ishak menurun kepada Bani Israel.
Jadi Bani sekarang adalah mewarisi kepandaian ilmunya Nabi Ishak alaihissalam. Rasul Muhammad mewarisi karakter lemah lembutnya Nabi Ismail alaihissalam. Itulah hikmahnya kenapa Rasul ditadikan sebagai khuluqin adimin, akhlak yang besar kemuliaannya. Kalau dalam diri beliau itu ada sifat halimun, seperti sifatnya Ismail alaihissalam. Ini singkat karakter bedanya. Ismail seorang yang penyantun, Ishak seorang yang berpengetahuan. Nah, Rasul Muhammad mewarisi sifat penyantunnya Ismail. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah, nah orang Yahudi di Madinah merasa orangnya alim-alim, berpengetahuan, maka menganggap Muhammad sebagai ummiyun, orang yang tidak berpengetahuan, tidak tahu isinya Taurat, tidak tahu isinya Injil, dianggap ummiyun, buta huruf isinya Taurat, buta huruf kitab suci, kitab-kitab samawi. Kenapa? Karena Rasul lebih menonjol sifat halimnya daripada sifat alimnya. Sifat berpengetahuannya itu kalah menonjol dengan sifat halimnya. Makanya Bani Israil merasa menyepelekan Nabi karena dianggap adalah Nabi tidak mewarisi sifat alim dari Ibrahim, tapi hanya sifat halim penyantun dari Ibrahim. Ini singkat tentang profil dua orang anak Ibrahim. Ismail seorang yang halim, Ishak seorang yang alim, Ini singkat mengenai materi untuk materi hari ini. Barangkali tanyakan, silakan untuk hari ini. Sebelum saling berikutnya. Tanyakan. Untuk materinya, Ismail seorang yang penyantun, Ishak seorang yang berpengetahuan. Nah, sekarang sebagai PR-nya adalah silakan dicari dari 99 nama husna, lafaz nama apa saja yang wazannya, polanya berakhiran nun selain Rohmanun, cari. Kenapa? Karena tidak semua orang oleh Allah dikasih sifat dengan wazan berbunyi akhirnya nun. Misalnya fi'lanun, fu'lanun, fa'lanun. Makanya Allah punya penyandang subhanun, gufronun, apalagi rohmanun. Ini tidak semua orang tingkatan gufronun, tidak semua orang tingkatan subhanun. Makanya satu-satunya nabi yang Allah kasih dengan sebutan halim karena puncaknya halim adalah hilmanun, yakni Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena akan diproyeksikan mewariskan sifatnya karakternya kepada keturunannya yang bernama Muhammad Rasulullah. Ini hikmahnya kenapa Allah takdirkan beda antara Ismail dengan Ishak. Berbeda karakter spiritualnya. Kalau Ishak seorang yang alim gandengannya alim soleh. Nah, sedangkan Ismail halim gandengannya sobur. Halim dan sabar itu gandengannya. Halim pasti sabar. Kalau sabar belum tentu puncaknya sebagai alim. Ini singkat tentang profil antara sebutan di Al-Quran gulamin alimin dan gulamin halimin. Dan tanyakan silakan sementara untuk malam ini materinya. Jadi PR-nya silakan di grup masing-masing jawab, mencari tahu daftar nama husna yang sifat Allah ada huruf nunnya akhirannya. Nah, karena tidak semua hamba Allah dikasih sifat itu, tidak semuanya. Makanya dalam kaidah ilmu sorobnya hanya Allah sajalah yang menyandang sifat-sifat yang akhirnya nun yang tidak diberikan pada hambanya. Kalau misalnya Rohim, Ghafur diberikan, tapi kalau Rohmanun tidak diberikan, tidak boleh menyandang. Ini contohnya. Tanyakan sementara. Minun itu kenapa? Minun. Bukan. Yang polanya berbunyi fa'lanun, fi'lanun, fu'lanun. Contohnya subhanun, kan maha suci. Gufronun, maha pengampun. Rohmanun, maha pengasih. Mana tanda mahanya? Akhirnya nun. Nun yang sebelum nun, itu huruf sebelum nun, hurufnya panjang, pakai alif. Pokoknya cari lafaz yang senada dengan bunyi fa'lanun, fi'lanun, fu'lanun. Contohnya apa? Subhanun. Kan senada kan?
Gilmanun, senada kan? Gilmanun. Gufronun, senada. Berarti apa? Sangat. Nah, tingkat sangat itu tinggi dibanding yang biasa. Berarti puncaknya sabar hanya berbunyi sobarun, tidak berbunyi sobronun atau subronun atau siberonun, tidak. Tapi kalau puncaknya halim berbunyi hilmanun, tidak halamun, tidak halimun, karena nggak ada. Ini hikmahnya kenapa Ismail dibuat halim, supaya puncaknya halim berbunyi hilmanun. Atau penyantun adalah puncaknya tingkat kesabaran itu penyantun. Apa sih penyantun itu? Yakni siap membalas kebaikan sebelum datang keburukan bagi dia. Siap balas. Jadi punya stok kebaikan sebelum disakiti, sebelum diburuki. Siap. Nah, ketika dapat keburukan orang lain, itu dianggap bukan keburukan. Bukan. Kenapa? Karena melihat Allahnya, tidak melihat orang itu. Jadi merasa bahwa, oh Allah milih saya untuk menjadi korban dari buruknya dia. Jadi rela. Kenapa? Ngelihat Allahnya, bukan ngelihat orangnya. Kalau sabar lain lagi, sabar masih orangnya, masih ngelihat orangnya. Oh, orang seperti itu, ya sudah, terpaksa kita sabar aja menghadapi. Jadi dalam tanda kutip, masih ada rasa terpaksanya kalau sabar. Kalau halim enggak, rela, los, ya. Lapang hatinya itu halim. Kalau sabar masih banyak pertimbangan supaya sabarnya itu. Entah terpaksa, entah ya pokoknya masih kalah sama halim, masih kalah. Makanya ketika Ismail mau disembelih Ibrahim, pasrahnya luas, lapang hatinya, nggak ada marah kepada bapaknya, nggak ada protes, nggak ada interupsi, langsung bilang, insya Allah saya sabar. Kenapa? Ya karena halimnya itu sudah hatam sabarnya. Karena di dalam sifat halim bermuatan sabar. Nah, bermuatan sabar. Ya, jadi sabar adalah subnya cabang dari sifat-sifat halimun. Nah, kita aja untuk juara sabar masih sulit ya, apalagi halim. Wah, nggak nyampe kita itu. Dan Ismail, wah ketinggian kita itu. Padahal yang namanya halim banyak, Ustadz. Ya, boleh. Kenapa? Ustadz, kalau misbahun itu termasuk nggak, Ustadz? Bukan, karena kena nun. Nun, yang nun ya. Fi'la nun. Nah, Rasul Muhammad mewarisi Ismail. Kita aja niru Rasul masih sulit kok. Apalagi niru Ismail. Wah, ketinggian. Makanya Rasul Muhammad adalah beliau mewarisi seluruh karakter para nabi. Beliau mewarisi sifat malunya Nabi Musa, beliau mewarisi sifat tawaduknya Nabi Isa alaihissalam, sifat kesederhanaannya, sifat low profil Nabi Isa, beliau mewarisi sifat penyantun Ismail, beliau mewarisi. Jadi seluruh karakter para nabi ada dalam diri Muhammad, seluruhnya. Nah, ini hikmahnya. Jadi kalau kita langsung berfigur kepada Ibrahim, wah ketinggian, nggak nyampe. Rasul aja level ibaratnya Ibrahim, Rasul level by Ibrahim. Nah, maksudnya Rasul sajalah yang bisa mewarisi seluruh karakter para nabi itu. Berarti kalau kita pengen tahu gimana sifatnya Ismail, ya kita turun nabi aja, gimana nabi seperti Ismail. Tuh contohnya. Itu hikmahnya kenapa Rasul Muhammad ditakdirkan keturunan dari Ismail, bukan dari Ishak, karena mewarisi sifat penyantunnya itu. Jadi hikmah peristiwa penyembelihan kurban, kok dalam tanda kutip ya, kenapa Ismail kok ketika dikabari dengan mimpi disembelih kok nggak marah, kenapa ya? Kita kan tanda tanya kan, sebagai anak kenapa nggak marah? Kenapa akal sehatnya nggak jalan? Kan nggak masuk akal perintah itu. Masa Allah nyuruh hambanya membunuh anak, kan nggak masuk akal. Nah, kenapa Ismail nggak pakai akal menilainya? Dia pakai sifat penyantumnya menilainya masalahnya. Nah, kalau kita jadi orang biasa, kita sebagai anak, ketika maaf nih bareng kasus ya, orang tua disuruh Allah membunuh anak sebagainya, pasti kita protes di situ. Kenapa? Karena kita menilai perintah Allah dari akal duluan masalahnya. Nah, karena nggak masuk akal, maka protes. Sedangkan Ismail nilai perintah Allah lewat mimpi bapaknya itu
itu menilainya pakai sudut pandang sifat halimnya, bukan akalnya. Kalau dia pakai akalnya, maka pasti nggak mau jadi korban disembelih, nggak mau pastinya. Tapi kenapa kok mau? Jawabannya adalah karena punya sifat halimun yang semenjak kecil atau bayi Allah tanamkan dalam fitrahnya. Apa fitrah itu? Cetakan naluri hati itu sendiri sudah ada sifat halimun di situ. Itu hikmahnya. Mati nun Ustaz ya? Kenapa? Mati nun itu ya? Mati nun? Bukan. Maha kokoh. Bukan. Oh, bukan. Maha kokoh itu. Jadi intinya bukan, adalah agar kita tahu bahwa kenapa dalam dialog Ibrahim dengan anaknya dengan mimpi seperti itu, kok nggak protes? Jawabannya adalah karena Ibrahim Ismail sebagai anak menilai mimpi itu bukan di sudut pandang akalnya, tapi sifat halimnya. Sama kita, kalau kita ketika diburuki orang lain dari sudut pandang emosional kita, ya pasti kita ada reaksi marah duluan, kan gitu. Kalau halim enggak, dari sifat murahnya. Aslinya kasarnya adalah orang halim adalah orang yang punya suatu kebaikan dan dia pengen bagi-bagi dalam tanda kutip nyari mangsa. Siapa pengen saya kasih kebaikan saya? Nyari mangsa. Nah, ketika ada mangsa berupa burunya orang kepada dia, langsung dia respon dengan kebaikan. Itu. Ibarat seperti maksudnya. Itu halim. Jadi halim adalah mencari orang buruk yang berperilaku kepada dia. Dia nyari orang buruk justrunya. Kenapa? Kalau dia orang halim adalah hanya berkebaikan saja, maka dia merasa mubadir, sifat halimnya nggak bisa bagi sendiri. Jadi intinya adalah dia merasa sebagai alat dari Allah untuk bagi-bagi rahmat Allah berupa sifat halimnya Allah kepada orang-orang yang buruk-buruk itu. Itulah sifatnya halimun di situ. Merasa sebagai alatnya Allah untuk dipakai bagi-bagi rahmat berupa sifat halimnya Allah kepada orang buruk itu. Kenapa? Karena hanya lewat orang baik sajalah Allah itu memaafkan orang-orang yang buruk. Nah, kalau kita sendiri nggak mau memaafkan orang, berarti seakan-akan apa? Menghalang-halangi Allah untuk bagi-bagi rahmatnya berupa pengampunan atau maafan kepada yang buruk-buruk itu. Nah, Allah halim merasa sebagai alatnya. Nah, alat kan dipegang oleh yang punya. Berarti masuk dalam genggaman Allah orang halim itu. Dalam genggamannya. Berarti secara perhitungan akal ketika Ismail mau membeli bapaknya, apa? Pasti mati. Tapi karena merasa dalam genggaman Allah Ismail, merasa pasti nggak akan mati saya. Yakin nggak akan mati kok. Nah ini namanya halimun. Karena alat adalah dalam genggaman si pelaku. Nah mari kita itu, ketika kita itu didolimi orang lain, maka mari kita tuh, oh berarti sudah waktunya kita oleh Allah dipilih sebagai alat untuk memaafkan dia lewat ucapan kita, bermurah hati, lebih merespon, maafkan daripada menuntut orang tersebut. Itulah salah satu cikal bakalnya sifat halim di situ. Merasa sebagai alatnya, merasa dalam genggamannya, maka merasa nyaman. Ismail merasa aman. Perhitungan akal disembelih pasti mati. Ismail kenapa nggak takut mati? Ya karena merasa dalam genggamannya masalah. Itu hikmahnya. Masih tingkatan belasan tahun Ismail sudah punya tingkat kedewasaan iman seperti itu. Jadi tingkat marifatnya sudah tinggi. Kenal Allah sudah tinggi. Padahal masih belasan tahun ketika peristiwa Ismail disembelih oleh bapaknya. Masih belasan tahun. Tapi kematangan imannya sudah tingkat tinggi. Kenapa? Ada sifat halimun dalam diri dia. Itu singkat untuk hari ini tentang Korbil Ismail. Kenapa tidak protes? Kenapa tidak marah dengan mimpi itu? Karena dia ada sifat halimnya, sifat penyantunnya. Itu dulu sementara ini ya. Terima kasih semuanya yang hadir di sini. Ada Pak Dede dari Bekasi, Pak Endro Bekasi, Pak Punggi dari Jakarta, Pak Waskito dari Malang, Pak Abdil Bekasi, Pak Bogu Jakarta, Pak Taufik Jakarta juga ya. Pak Didit di Jakarta ya ini ya. Dari Bekasi Ustaz. Oh di Bekasi. Bu Hidayati, di mana Bu Hidayati ini ya? Bu Hidayati? Bekasi, Pak. Oh ya, Bekasi juga ya. Iya. Bagi semuanya ya, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat Kuria ya. Selamat Idul Adha, Ustaz. Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Allah khair, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.